Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali dalam awal pekan minggu ini. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Nah, firman Tuhan dalam pekan ini akan membahas secara khusus tentang kerendahan hati. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 5 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kerendahan hati merupakan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Kerendahan hati, menurut beberapa pakar pemuritan, mereka menyampaikan bahwa kerendahan hati adalah dasar yang di atasnya kita membangun karakteristik yang lain dari iman Kristen. Misalnya, iman. Seorang yang memiliki iman, dia harus memiliki kerendahan hati. Karena iman berarti dia tidak bergantung dengan pikirannya, tapi dia bergantung dengan pikiran Allah. Karena itu dia membutuhkan kerendahan hati. Kemudian, kesabaran. Kesabaran pun harus didasarkan oleh kerendahan hati. Kesabaran adalah kemampuan kita menerima kekurangan orang lain atau hal-hal yang mungkin tidak kita sukai dari orang lain. Tapi dengan kerendahan hati kita mampu menerima itu. Karena itu kerendahan hati adalah dasar untuk membangun kesabaran. Dan banyak hal karakter Kristen yang lain pun yang hanya bisa dibangun jika kita memiliki kerendahan hati. Karena itu hari ini kita akan membahas secara khusus, atau mungkin pekan ini kita akan membahas secara khusus tentang kerendahan hati. Nah, di dalam ayat yang baru saja kita baca, Matius 5 ayat 3, ada satu prinsip kerendahan hati yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata miskin di sini di dalam bahasa aslinya memiliki kata yang bisa juga diterjemahkan dengan istilah mengemis. Jadi artinya orang miskin di sini, kata miskin di sini bukan berarti miskin secara material, tapi lebih banyak bicara tentang miskin secara spiritual. Artinya orang yang miskin di hadapan Allah berarti dia mempunyai sikap hati di mana dia sadar apa yang dia miliki bukanlah berasal dari dia. Semua yang dimiliki adalah pemberian. Itu halnya yang terjadi dengan seorang pengemis. Seorang pengemis dia sadar dia tidak punya apa-apa, karena itu mental yang dimiliki adalah dia meminta kepada Allah. Orang percaya, orang Kristen ketika dia datang kepada Tuhan, dia sadar dia tidak punya apa-apa, karena itu dia meminta kepada Allah yang mempunyai segalanya. Dan karakter kedua daripada seorang pengemis adalah dia sadar yang dia miliki itu bukanlah miliknya. Karena itu dia tidak bisa membanggakan dirinya, dia tidak bisa menyombongkan apa yang dimiliki dengan apa yang tidak dimiliki orang lain. Karena dia menyadari bahwa apa yang dia miliki hanyalah pemberian Allah. Di dua hal ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, dalam renungan singkat pagi hari ini, dan biarlah ini menjadi dasar bagi kita untuk membangun sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus hidup rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami punyai bukanlah berasal dari kami, tapi hanya daripada Engkau saja. Ajar kami untuk menghormati semua pemberian-Mu dan memanfaatkannya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ingin melaksanakan aktivitas kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkarya, biar semua yang kami lakukan secara sederhana Engkau buat menjadi sesuatu yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu ya Bapa, dan lengkapi kami terus dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa surgawi. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.